1. Pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syari'i dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah nikah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan. 2. Dalil nakli. Adapun dalil nakli tentang pernikahan dalam Quran surah Al-Rum surah ke-30 ayat ke-21 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surah Al-Rum surah ke-30 ayat ke-21. 3. Tujuan pernikahan. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401. 5. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 4. Hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat disebabkan pada keadaan tertentu. Berikut penjelasan ringkas terkait hukum menikah. 1. Sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. 2. Wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir dan terjerumus ke dalam perzinahan. 3. Mubah, artinya diperbolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. 4. Makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. 5. Haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. 5. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberi tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena 1. Hartanya, 2. Keturunannya, 3. Kecantikan atau ketampanannya, 4. Agamanya. 6. Ketentuan pernikahan. A. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan. 1. Calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang suami, yaitu A. Calon suami benar-benar laki-laki. B. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri. C. Tidak terpaksa. D. Calon suami diketahui jelas identitasnya. E. Tidak sedang melakukan ihram. 2. Calon istri. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk calon istri, yaitu benar-benar perempuan. B. Bukan wanita yang haram dinikahi. C. Jelas identitasnya. D. Tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. 3. Wali. Syarat menjadi wali pernikahan ialah sebagai berikut. A. Islam. B. Balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. C. Berakal sehat. D. Merdeka, bukan seorang budak. E. Laki-laki, tidak sah wali dari perempuan. F. Adil, bukan orang fasik. G. Urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara ayah, anak laki-laki dari saudara kandung,
anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. H. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misal wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. 4. 2 orang saksi. Syarat 2 orang saksi ini juga hampir sama dengan wali, yakni A. Islam, B. Balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi saksi nikah, C. Berakal sehat, D. Merdeka bukan seorang budak, E. Laki-laki tidak sah dari perempuan, F. Adil bukan orang fasik. 5. Sikhat atau ijab qabul. Syarat dari ijab qabul dalam pernikahan adalah A. Ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung, B. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu, C. Lafaz jelas, D. Ijab qabul menggunakan kalimat nikah, taswid atau keturunannya yang semakna, E. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, B. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. 1. Senasab atau keturunan, 2. Rada'ah atau sepersusuan, 3. Ikatan pernikahan, 4. Dinikahi keduanya. C. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. 2. Pernikahan sighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. 3. Pernikahan muhalil, yaitu seorang wanita menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. 4. Pernikahan orang yang sedang ihram. 5. Pernikahan dalam masa iddah. 6. Pernikahan tanpa wali. 7. Pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. 8. Menikahi mahram. D. Hak dan kewajiban suami istri. Adapun kewajiban suami kepada istri yaitu 1. Memberi tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan. 2. Memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. 3. Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik. 4. Menjadi pemimpin keluarga. 5. Membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri kepada suami adalah 1. Patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran Islam. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri. 3. Mengelola rumah tangga dengan sebagai seorang istri. 4. Memelihara, merawat, dan mendidik anak terutama pendidikan agama. E. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau sadak, yang berarti suatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. F. Resepsi pernikahan atau walimatul urs. Walimatul urs atau sering disebut dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Satiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah. 7. Talak dan iddah. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak ialah makruh, sebagaimana hadis Rasul Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Namun hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan keberlangsungan ikatan pernikahan. B.
B. Macam-macam talak. 1. Talak dari segi kalimat yang digunakan. 2. Talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. 3. Talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. C. Masa idah. Idah ialah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. 8. Rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raja'ah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah sebagaimana dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa idah, talak raj'i, bukan ba'in. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak raj'i, bukan ba'in, dan selama pada masa idah. Syarat dan rukun rujuk. Syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu balik berakal atas kehendak sendiri dan bukan seorang yang murtad. Apabila orang yang merujuk adalah murtad, belum balik, dan orang yang terpaksa, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan hukum rujuk sebagaimana ditulis oleh Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Al-Dimashqi dalam kitab Raudatul Talbin ada 4, yaitu 1. Ada perceraian atau talak. 2. Orang merujuk atau suami. 3. Sighot, yakni ucapan yang digunakan untuk rujuk. Ucapan ini harus dikaitkan dengan pernikahan. 4. Orang yang akan dirujuk atau istri. 9. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemerintah Indonesia mengatur tentang perkawinan tertulis di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Diterangkan juga bahwa pencatatan pernikahan yang sah menurut negara hanya dapat dilakukan oleh petugas pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahannya adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik hendaknya bisa mematuhi undang-undang yang berlaku. Jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengesampingkan aturan yang berlaku. Menikah bukan hanya persoalan bersenang-senang, namun merupakan sebuah komitmen untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarganya kuat, maka negara Indonesia juga akan menjadi kuat dan maju. 10. Hikmah pernikahan dalam Islam. A. Dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. B. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. C. Terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan. D. Mendapatkan generasi penerus yang sah. E. Mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. F. Terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga dari pihak suami dan istri. G. Membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.